Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab Syarah Al-Fiqh Ibnu Malik Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk ke bait yang ke-27 di kitab syarahnya di halaman 115. Baik, di bait yang sebelumnya, di bait ke-25-26, kita membahas tentang tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab yang utama atau tanda-tanda i'rab yang asli. Sekarang kita akan bahas tanda-tanda i'rab yang far', yang cabang. Ibnu Malik mengatakan warfa biwawin, rafa'kanlah dengan waw. Ya, padahal ya, tanda aslinya rafa itu dengan dhamma. Ya, jadi rafa itu nggak selamanya dengan dhamma, bisa juga dengan waw gitu. Wansiban nabil alif, dan nasabkanlah dengan alif, padahal nasab itu dengan apa? Dengan fathah, itu tanda aslinya, tapi ternyata dengan alif juga boleh. Wajrur biyain, dan majrurkanlah dengan ya, padahal kan ya majrur itu dengan kasrah, tapi kok bisa dengan ya juga? Nah, ini tanda far'i namanya, tanda cabang. Ma minal asma'i asif, ya, maka majrurkanlah ya dengan ya isim-isim yang akan aku sebutkan nanti ini. Ya, yang akan disebutkan oleh Ibnu Malik di sini. Baik, kita bahas yang bait ini dulu. Qauluhu warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain, hadhihi salasatu af'al. 3 fi'il di situ, irfa, insib, dan ujrur. Wa kulluha tatlubu ma fi qawlihi ma minal asma'i asif. Ma ismun mausulun bima'na alladhi wa hiya maf'ulun lil akhir min hadhil af'al as-salasa. Li'annahu tanaza'a fiha salasatu awamil walladhi ya'malu huwa al-akhir, walidha yaqulu Ibnu Malik rahimahullah wasani awla inda ahli al-Basrah wa ikhtara aksan ghairuhum da asra. Baik, jadi kata warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain, itu kan ada 3 fi'il di situ ya. Ada 3 fi'il disebutkan Ibnu Malik, warfa, kemudian wansiban ya, kemudian wajrur. 3 fi'il ini semuanya yaitu ya tatlubuma, dia meminta hukum ma, ya, ma minal asma'i asif, ya, dia kembali kepada ma ini artinya alladhi ya. Jadi warfa alladhi ya minal asma, ya, rafa'kan isim yang akan saya bacakan, nasabkan isim yang akan saya bacakan, majrurkan isim yang akan saya bacakan. Ini makna dari perkataannya di sini. Tapi yang beramal yang terakhir biasanya wajrur biyain ma minal asma'i. Ya, maka wajrur ini yang masuk. Ya. Baik. Jadi ada 3 awamil ma di sini. Ya, awamil ma ini ada 3, irfa, insib, dan ujrur. 3 fi'il ini. Nah, dari 3 fi'il ini yang beramal adalah yang terakhir. Itulah pendapat yang kuat. Ya, Ibnu Malik sendiri mengatakan wasani aula inda ahlil Basrah. Menurut ahlil Basrah yang kedua itu lebih utama. Waqtaru aksan ghairuhum da asra. Ya, kemudian ya ada pendapat yang lain yang dipilih oleh ulama yang lain ya selain ahlil Basrah, mengatakan bukan yang kedua ya, yang pertama gitu. Ya, jadi kalau ada 2 awamil ya, ada lebih dari 1 awamil, maka awamil yang terakhir yang kedua itulah yang beramal. Ya, sedangkan awal yang pertama tidak. Ya, sebaliknya pendapat ahli Kufah mengatakan pendapat awamil yang pertama lah yang beramal. Baik, fayakunu qawluhu ma minal asma asif maf'ulan lil fi'li ujrur wa amma al fi'lani as-sabiqani wa huma irfa wa ansif fa yuqaddaru fihi mal maf'ulu taqdiran li'annahu mahdhufun. Berarti kata ma minal asma asif, ya, ma minal asma asif ini adalah ya maf'ul dari kata ujrur. Ya, ujrur ini kan fi'il amr, dia butuh maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bihnya adalah kata ma minal asma asif. Nah, kalau kata irfa dan insiban, ya, mana maf'ulnya? Kenapa enggak kita katakan maf'ulnya sama? Ya enggak bisa. Ya, karena satu fi'il itu satu maf'ul gitu. Ya. Nah, maka fi'il yang pertama dan fi'il yang kedua di sini, irfa dan insiban, dia tidak punya maf'ul yang disebutkan, dia muqaddar ya, atau mahzuf. Jadi kita katakan warfa ma minal asma asif, wanziban ma minal asma asif, wajrur ya, ma minal asma asif. Yang ada di tulisan di sini hanya wajrur saja. Nah, jadi yang beramal itu yang terakhir, yaitu kata wajrur. Baik, ini sebenarnya keluar dari tema ya.
Qauluhu ma al-mausulah tahtaju ila silah wa silatuha jumlatu asif wa hiya fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Asif itu dari fi'il mudhari' wasafa yasifu ya. Wasafa yasifu ya, sama seperti wajada yajidu ya. Ana asifu. Nah, jadinya asif. Ini jumlah satu mausulnya ya. Baik. Wal jumlatu satu mausulah halalah min al-i'rab min al-asma muta'alliqun bil fi'li asif wa ma'na asif adzkur ya. Dari kata asif, asifu itu kayak adzkuru ya. Ya, saya mensifati maksudnya saya menyebutkan. Baik. Jadi kalau kita katakan sifata salatin nabi ya, sif salatan nabi, misalkan adzkur ya, sifata salatin nabi. Baik. Mana al-bait? Mana umum dari bait ini adalah irfa bil wawi wansib bil alif. Rafa'kan dengan waw, nasabkan dengan alif, majrurkan dengan ya, ma'adzkuruhu minal asma. Isim-isim yang akan saya bacakan nanti di bait selanjutnya. Walam yadhkur as-sukun, dan beliau enggak mengatakan ya, jazamkanlah dengan sukun gitu. Kenapa? Li'anna sukuna la yadkhulu 'alal asma. Karena sukun itu enggak masuk ke isim. Nah, berarti wahadihi alamatu i'rabil asma'il khamsah. Berarti bait yang ke-27 ini membahas tentang tanda i'rab al-asma' al-khamsah. Anda sudah tahu tentu ya apa itu al-asma' al-khamsah ya. Jadi tanda i'rabnya apa saja? Itu tadi irfa' bidhammin, wansiban bil alif, ya, wansiban fathan, ya. Apa tadi? Wansiban bil alif wajrur biya'in. Yani irfa' biwawin ja'a akhuka. Wansiban nabil alif ra'aitu akhaka wajrur biya'in marartu bi akhika. Ya, ini apa namanya? Ya, i'rab al-asma al-khamsah. Baik, makanya al-asma al-khamsah ini kan isim dia. Maka isim kan nggak boleh majzum. Ya, makanya tidak ada tanda jazm di sini. Ya, makanya Ibnu Jurum tidak menyebutkan di situ. Baik. Wahia mimma kharaja 'anil asal. Fahiya alamatun mukhalifatun lima sabaq haitsu yaqulu huna irfa' bidhammin wa huna yaqulu irfa' biwawin. Nah, di bait sebelumnya dikatakan rafa'kanlah dengan dhammah. Sekarang di bait ke-27 ini rafa'kanlah dengan waw. Kan beda kan? Yang tadinya disuruh kita rafa' itu dengan dhammah, sekarang disuruh rafa' dengan waw. Nah, berarti ini dia tanda far'iyahnya, tanda cabangnya. Wa yaqulu hunak wansiban fathan. Di bait sebelumnya Ibnu Malik menyuruh kita nasab itu dengan fathah. Ya, sekarang malah beliau mengatakan wansiban nabil alif, nasabkan dengan alif. Wa yaqulu hunak wajurra kasran. Di bait sebelumnya Ibnu Malik mengatakan jarlah dengan kasrah. Sekarang beliau mengatakan ujrur biya, jarkan dengan ya. Mana yang benar? Ya, dua-duanya benar, hanya saja beda tempatnya. Fakaifa yatala'amul kalamul awal wasani? Bagaimana kedua perkataan ini bisa sesuai? Naqulu inna qawlahu wa ghairu ma dzukira yanub, ya dzukira yanub yakni idza wajadta marfu'an bi ghairi dhamma fa huwa naibun an dhammah. Kalau antum dapati ada yang marfu tapi dia enggak punya dhammah, maka ya apa yang ada itulah sebagai pengganti dhammah. Maksudnya waw di sini. Fa idza wajadta mansuban bi ghairil fathah. Kalau kita dapati nanti ada isim yang mansub tapi nggak ada fathahnya, ini katanya mansub tapi kok nggak ada fathahnya, berarti bukan tanda asli yang dipakai di situ, bukan fathah. Ya, tanda yang ada itulah tanda naib anil fathah, pengganti fathah. Wa idza wajadta majruran bi ghairil kasrah fa huwa naibul kasrah. Kalau antum dapati ada isim yang majrur tapi tidak dengan kasrah, berarti tandanya itu adalah ya tanda pengganti kasroh. Gitu ya. Antum dapati nanti majrur dengan ya, berarti ya ini adalah naib kasroh. Makanya kalau antum i'rab antum katakan apa? Marfu'un majrurun wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasroh. Niyabatan itu nih pengganti, naib yang pengganti dari kasroh. Baik. Idan hadil asmaul khamsah wa sittah. Ya, ini istilahnya al-asma al-khamsah, ada juga yang mengatakan al-asma as-sittah yang dinamakan kata hanung ya. Tu'rabu bil hurufi kama sabaq. Berarti dia i'rabnya dengan huruf
Ja'a akhuka, ya ra'aitu akhaka martu bi akhika, ini kan i'rabnya huruf semua. Wawu, alif, ya itu kan huruf. Jadi berarti tanda i'rab itu bisa dengan harokat, fathah, dhamma, kasrah, bisa juga dengan huruf alif, wawu, ya. Gitu ya. Dalam ilmu kitab nahwu biasanya dibagi tuh. Ya, ini pembahasan tentang i'rab dengan huruf, ini i'rab dengan harokat. Baik. Wa hadza huwal babul awal mimma kharaja 'anil asal. Ini adalah bab pertama yang keluar dari asal, yaitu bab al-asma al-khamsah. Wa dhahaba Sibawayh rahimahullah ila anna hadhihi al-asma'a mu'rabatun bi harakatin muqaddarah. Tapi Sibawayh punya pendapat yang lain dalam masalah ini. Asma al-khamsah atau asma al-sittah bagi Sibawayh dia itu mu'rab dengan harokat muqaddarah. Ya, harokat muqaddarah dia. Berarti ketika kita mengatakan ja'a akhuka, ya, kalau Sibawayh mengirobnya akhuka marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-wawi. Gitu ya. Berarti dia menghukuminya dia mu'rab dengan harokat muqaddarah. Farraf'u bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-wawi wan nasbu bi fathatin muqaddaratin 'ala al-alif wal jarru bi kasratin muqaddaratin 'ala al-ya wa ikhtara hadzal qaul Ibnu Aqil. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Aqil di dalam kitab Syarah Ibnu Aqil. Ya, Syarah Ibnu Aqil menjelaskan Alif Ibnu Malik ini, beliau memegang pendapat ini. Taib. Ada Sibawayh memegang pendapat mu'rab dengan ya, marfu dengan harokat muqaddarah. Ya, kalau Ibnu Malik sendiri memegang pendapat yang mengatakan dia itu mu'rab dengan huruf. Wal jarru bikas wa hadza ghairu sahih. Ya. Wa Ibnu Aqil minal muqallidin hatta qala rahimahullah fi sya'ni Sibawayh idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Baik. Ya. Waqtara hadzal qaul Ibnu Aqil. Jadi yang memegang pendapat ini yang mengatakan dia muqaddar, ya, harokat muqaddar itu pendapatnya Ibnu Aqil, dan Ibnu Aqil ini adalah orang yang muqallid, ya, yang mengekor kepada pendapatnya Sibawayh, ya. Sampai-sampai Ibnu Aqil ini mengatakan tentang Sibawayh, idza qalat hadami fasaddiquha. Kalau si Hadam mengatakan suatu ucapan, ya maka ya percayailah ucapannya. Fa'inal qawla ma qalat hadami. Ya, ini perkataan seorang suami, ini dijadikan masal, ya. Kalau orang yang terlalu mengekor kepada orang lain digunakan istilah ini. Jadi hadam ini nama seorang perempuan, ya. Nama seorang perempuan, ya. Suaminya namanya Wasim bin Tariq. Wasim bin Tariq ini, ya, adalah tipikal suami yang takut istri. Jadi dia bilang apapun yang dibilang istrinya itulah yang benar. Ya, jadi kalau istrinya mengatakan suatu ucapan, katakanlah sebagaimana perkataan istrinya. Baik. Ya. Lakinnana naqul Sibawayh laisa bihadam was-shawabu ma alaihi al-jumhur wa huwa annaha tu'rabu bil huruf. Ya, benar adalah dia di-i'rab dengan huruf. Walidha qala an-Nadhim rahimahullah warfa bi wawin wansibanna bil alif ila akhirih. Idan kala Ibnu Malik huwa as-shawab bila syak wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Berarti pendapat Sibawayh dalam masalah ini mardud, tidak bisa diterima. Itu juga pendapatnya Ibnu Aqil, karena menyelisih pendapat jumhur. Ya, jumhur mengatakan ya, asmaul khamsah itu marfu, mansub dan majrur dengan harokat, bukan dengan ya dengan harokat dengan huruf awan, bukan dengan harokat muqaddarah. Baik. Ya. Di bait yang ke-28 itu masih lanjutan dari i'rab al-asma al-khamsah, ya. Masih melanjutkan di situ, diperinci nanti di situ min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haizul mim min hubana. Baik, insyaallah taala akan kita ambil di kesempatan selanjutnya, ya. Jadi di bait 28 ini masih kita berbicara dengan tema yang sama, yaitu tentang al-asma'u al-khamsah. Baik, Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.